Perkenalkan, nama saya Kurnia Angelizabeth dengan NIM 1909636. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, sebagai pembuka saya akan menjelaskan gambaran umum tentang apa itu pengertian hak dan pelanggaran. Jadi dari hak ya, hak ini memiliki keterkaitan terhadap kita sebagai makhluk Tuhan dan tentang kita yang sudah mendapatkan kodratnya. Jadi masing-masing dari diri manusia itu punya sesuatu yang dimilikinya dari semenjak dia lahir bahkan di dalam kandungan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Jadi menurut salah satu buku yang ditulis oleh Jimli Asidik dan Hafid Abbas, hak itu dari kata Arab, dari bahasa Arab, yaitu yahaka, yahik, hakan, yang memiliki arti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Sedangkan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, hak itu memiliki arti sesuatu hal yang benar, lalu termasuk juga dalam kepunyaan dan kemilikan serta kewenangan. Jadi hak itu sama aja seperti kita memiliki sebuah kewenangan atau kehendak manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya pelanggaran ya, manusia ini memang tidak ada yang diciptakan sempurna sehingga kebanyakan dari kita, beberapa dari kita pernah melakukan pelanggaran, bahkan kita sendiri pernah melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran ini berasal dari kata langgar, jadi sukatanya itu langgar, yang memiliki arti bertubrukan atau ketidakseimbangan dan kesalahan dalam suatu hal gitu. Jadi pelanggaran ini dapat disebut juga dengan suatu hal yang bertentangan dan menyerang akan sesuatu. Dengan mengetahui konsep gambaran umum yang sudah saya jelaskan tadi, maka akan memudahkan kita untuk menerima materi-materi yang akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah sebelumnya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dan hakikat daripada HAM itu sendiri. Kita semua bisa mendefinisikan atau mengartikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai anugerahnya kepada setiap manusia yang ada di dunia dari semenjak dia berada di dalam kandungan sampai manusia itu meninggal dunia, yang menunjukkan hakikat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Nah teman-teman, hak asasi manusia ini merupakan sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di bumi dan tidak dapat diganggu-gugat atau dilanggar oleh siapapun tanpa terkecuali. Konsep hak asasi manusia ini sangat penting untuk kita junjung tinggi, terutama bagi kita warga negara Indonesia yang hidup di negara yang penuh dengan kemajemukan, berbagai perbedaan suku, bangsa, agama, etnis, ras, adat istiadat, kebiasaan, dan perbedaan lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar hak asasi manusia yang ada di Indonesia bisa terjamin dan masing-masing individu bisa menghargai hak asasi manusia setiap orang yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di Indonesia sendiri, hak asasi manusia ini telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat bangsa Indonesia. Bisa kita lihat dengan adanya bab 10A di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut Jimli Asidiki, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia secara konstitusional menerima konsep hak asasi manusia yang sejalan dengan dasar negara Pancasila. Selain itu juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM dan dengan adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjadi perwujudan terhadap pengakuan atas HAM setinggi-tingginya oleh bangsa Indonesia. Jadi, konsep hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi hal yang bersifat fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan tanggung jawab setiap komponen bangsa, termasuk kita nih sebagai seorang mahasiswa. Nah, meski demikian, hak asasi manusia di Indonesia kerap kali mengalami gesekan. Itu tidak dapat dipungkiri, yang menyebabkan sederetan peristiwa pelanggaran HAM. Nah, salah satunya adalah peristiwa Tanjung Balai pada tahun 2016 silam. Peristiwa ini selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan-rekan saya pada pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Elda Dwi Pratiwi akan memaparkan mengenai latar belakang dampak serta penyelesaian peristiwa Tanjung Balai. Peristiwa Tanjung Balai merupakan salah satu konflik berbangsa yang terjadi di kota Tanjung Balai pada 29 sampai dengan 30 Juli 2016. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa pelanggaran terhadap hak rasa aman warga negara.
Peristiwa ini dipicu oleh keluhan seorang etnis Tionghoa bernama Meilana yang mengeluhkan di warung mengenai suara azan yang dinilai terlalu bising, speakernya tidak seperti biasanya, dan meminta volume tersebut dikecilkan. Kemudian si pemilik warung yang tidak lain merupakan anak dari pengurus masjid tersebut memaparkan kepada ayahnya mengenai keluhan yang disampaikan oleh Meilana. Kemudian di sana terjadi distorsi informasi. Ayahnya menceritakan kepada pengurus masjid lainnya mengenai keluhan Meilana dengan embel-embel Meilana si orang Cina, dan persepsi yang muncul di pengurus masjid tersebut berpendapat bahwa Meilana keberatan akan adanya suara azan. Kemudian pengurus masjid tersebut bergegas ke rumah Meilana meminta klarifikasi. Di sana terjadi dua versi. Meilana mengatakan bahwa ia tidak keberatan akan suara azan, tetapi ia hanya meminta speakernya dikecilkan. Sedangkan pengurus masjid menyatakan bahwa Meilana keberatan akan suara azan yang mengganggu telinganya. Kemudian permasalahan ini dibawa ke kantor kelurahan setempat, dan semakin malam suasana semakin gaduh. Ternyata di luar massa yang berkerumun sudah semakin banyak, hingga ada satu orang yang memaksa masuk ke ruangan diskusi, kemudian berusaha memukul si Meilana yang beretnis Tionghoa tersebut. Saat penyelesaian kasus di ruangan tersebut, kerumunan di luar sudah semakin besar. Kemudian mereka menyebarkan berita-berita di masyarakat. Berita sumir tersebut semakin meluas di masyarakat dengan nada-nada provokatif seperti pernyataan si orang Cina yang melarang atau keberatan dengan adanya suara azan. Sontak, hal tersebut menyebabkan kegaduhan di masyarakat semakin besar yang memancing massa datang ke rumah Meilana semakin besar, hingga massa berusaha untuk merusak rumah Meilana. Kemudian oknum masyarakat yang tersulut emosinya berusaha untuk menghancurkan rumah Meilana, tetapi berhasil digagalkan oleh warga yang menjaga di rumah Meilana tersebut. Amukan massa tidak dapat dihindarkan. Massa kemudian beralih ke wihara untuk menghancurkan wihara di kota tersebut. Dampak dari adanya peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tapi tercatat kerugian ditaksir mencapai beberapa ratus juta. Tercatat ada 2 wihara yang rusak, kemudian 8 kelenteng, dan 1 yayasan sosial yang rusak akibat amukan warga tersebut. Adapun penyelesaian terhadap peristiwa Tanjung Balai tersebut diantaranya, yang pertama, Kapolri setempat melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat di Tanjung Balai agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita miring yang mengandung unsur provokatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian kedua, MUI setempat mengeluarkan pernyataan bahwa kasus tersebut merupakan kasus penistaan terhadap agama, padahal sebelumnya MUI sendiri tidak menegaskan kasus tersebut merupakan kasus penistaan terhadap agama. Anehnya setelah ada pernyataan dari masyarakat yang mendesak MUI mengeluarkan pernyataan tersebut, MUI malah memihak kepada masyarakat dan cenderung dinilai tidak objektif dalam mengeluarkan fatwa. Kemudian kasus tersebut juga diselesaikan melalui jalur hukum dengan mekanisme persidangan yang cukup alot dan panjang. Akhirnya Meilana dikenakan pasal 156 subsidi 156A tentang penistaan agama dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Nah, kemudian pihak Meilana sendiri merasa keberatan akan adanya hukuman tersebut sehingga mengajukan banding. Kasus tersebut sampai waktu itu masih diselidiki oleh Komnas HAM, dan demi tegaknya perlindungan hak asasi manusia termasuk terhadap Meilana sendiri, kasus tersebut terus dikaji oleh Komnas HAM, dan sampai sekarang Meilana sendiri sudah bebas dari jeratan hukuman tersebut. Nah, itulah sekilas mengenai latar belakang dan dampak serta penyelesaian kasus Tanjung Balai yang merupakan kasus pelanggaran terhadap hak rasa aman. 3 pengaruh peristiwa Tanjung Balai terhadap hak atas rasa aman.
Konflik keagamaan yang Tanjung Balai menurut penulis dapat dikategorikan sebagai konflik identitas yang disebutkan oleh Max Weber bahwa konflik terjadi bukan hanya sekedar alasan ekonomi atau kepemilikan alat-alat produksi, namun konflik dapat terjadi karena aspek konsumsi, lifestyle, status, menyangkut simbol, ideologi, dan keagamaan. Konflik keagamaan menjadi masalah tersendiri di Tanjung Balai karena konflik sudah terjadi berulang kali dan dapat mengganggu stabilitas keamanan bahkan hubungan masyarakat yang ada di Tanjung Balai. Terkait hal ini, maka dalam buku Dr. Sutomo yang berjudul Masalah Sosial dan Pembangunan, bahwa masalah sosial dapat dikaji dalam perspektif konflik nilai, yaitu memandang masalah sosial dapat terjadi apabila dua kelompok atau lebih dengan nilai yang berbeda saling bertemu dan berkompetisi. Jika dalam suatu masyarakat memiliki perbedaan nilai atau kepentingan, maka akan munculkan pertentangan atau polarisasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya hingga tercetuslah konflik. Perilaku kekerasan yang terjadi di Tanjung Balai merupakan perilaku kolektif karena tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menyerang ke tempat peribadatan umat lainnya. Perbedaan kelompok ini sangat berpotensi munculkan konflik tersendiri dan menjadikan perlawanan apabila adanya kesalahpahaman di antara konflik tersebut. Ketegangan perstruktural merupakan keadaan di mana terhadap ada salah satu kelompok yang mengalami keadaan yang dirugikan oleh kelompok lain yang kemudian mekanisme dan sistem penyelesaian tidak dapat terakomodasi, maka situasi tersebut memberikan peluang yang kondusif untuk terjadinya kerusuhan massa. Ketegangan struktural merupakan pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu merupakan akar penyebab timbulnya perilaku kolektif. Jika dikaitkan dengan konflik di Tanjung Balai, maka kelompok masyarakat memeluk agama Islam sebagai mayoritas tanpa disadari merasa kelompok yang menentukan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini mendominasi semuanya. Walaupun pada kenyataan nilai-nilai yang dikembangkan terkadang tidak sejalan dengan apa yang dimiliki oleh kelompok minoritas atau kelompok agama lainnya. Selanjutnya adalah peristiwa Tanjung Balai dalam perspektif hak asasi manusia. Peristiwa perusakan dan pembakaran sejumlah tempat ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Jumat hingga Sabtu dini hari 29 sampai dengan 30 Juli 2016 adalah salah satu dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Dalam merespon peristiwa tersebut, Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemantauan berdasarkan pasal 76 ayat 1 dan pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kegiatan pemantauan tersebut bertujuan untuk 1. Melihat adanya jaminan perlindungan warga negara dari pemerintah. Yang kedua, memastikan adanya proses hukum yang non-diskriminatif, objektif, imparsial, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya untuk para korban. Yang ketiga adalah mendorong adanya reintegrasi sosial berbagai komunitas terkait. Demikian telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 Jungto pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, kerusuhan ini menyebabkan 15 bangunan termasuk rumah ibadah, yayasan, dan pribadi tidak sejalan dengan perlindungan terhadap hak milik yang telah diatur dalam pasal nomor 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Atas hal tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat keamanan. Komnas HAM meminta seluruh proses hukum tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian dengan mempertimbangkan dan menghormati HAM atau hak asasi manusia dari para tersangka tersebut. HAM meminta pemerintah pusat Sumatera Utara dan pemerintah kota Tanjung Balai untuk memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan agama. Komnas HAM meminta pemerintah pusat sampai dengan daerah memastikan rasa aman, nyaman, dan memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali.